Selamat pagi Pak, di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Esther Nainggolan dengan NIM 12S240050 Prodi Sistem Informasi, Geralda N. Gultom dengan NIM 12S24051, Indah Tesihaan dengan NIM 12S24052, Dea Hutapea dengan NIM 12S24043, Rahel Silaban dengan NIM 12S24054, saya sendiri Teresia Oktaviani Samosir dengan NIM 12S24055, lalu teman saya Angel Napitupulu dengan NIM 12S24056, Laura Sirumapea dengan NIM 12S24057, dan Irene Situmorang dengan NIM 12S24058. Kami di sini dari Prodi Sistem Informasi. Dan yang terakhir adalah Rezeki Sitorus dengan NIM 21S22002 dari Prodi Manajemen Rekayasa. Akan saya jelaskan yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bagian saya adalah pendahuluan di mana saya akan menjelaskannya. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari nilai budaya adat dan kepercayaan yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental yang menjadi alat landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya membuat nilai luhur yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun persatuan, menjaga keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam perkembangan sejarah, Pancasila dirumuskan dan disepakati oleh pendiri bangsa sebagai jawaban kebutuhan akan dasar negara yang mempersatukan berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi pemersatu sekaligus sumber hukum yang mengarahkan setiap kebijakan berlaku warga negara. Melalui pemahaman ini mengenai Pancasila, diharapkan generasi bangsa mampu mengamalkan nilai dalam kehidupan sehari-hari serta mempertahankan ekstensinya di tengah tantangan globalisasi dan perubahan zaman di Indonesia. Konsep negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang memiliki tata tertib di dalam wilayah tertentu dan didiami oleh sejumlah besar orang yang sepakat untuk hidup bersama dan menaati peraturan yang berlaku. Di sini saya membuat beberapa definisi dari para ahli apa itu negara. Jadi menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua menurut George Jelinek, di mana negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah mendiami wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu Max Weber, di mana negara adalah suatu masyarakat yang mendapatkan monopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu unsur konstitutif, atau bisa disebut unsur pembentuk. Unsur-unsur ini adalah wajib ada agar suatu entitas dapat disebut negara. Terdapat 3 unsur konstitutif, yaitu yang pertama rakyat, di mana rakyat itu adalah sekumpulan orang yang mendiami dan tunduk kepada kekuasaan negara. Yang kedua adalah wilayah, di mana wilayah ini adalah batas geografis yang menjadi tempat berlakunya kekuasaan negara, baik itu darat, laut, dan udara. Itu termasuk yang ketiganya. Dan kemudian yang terakhir itu pemerintah yang berdaulat, yaitu lembaga yang secara efektif memegang kekuasaan tertinggi untuk mengatur internal negara dan berhubungan dengan pihak luar. Nah, yang kemudian ada unsur deklaratif atau pengakuan. Unsur ini bersifat melengkapi dan sangat penting untuk eksistensi negara di kancah internasional. Unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain yang merupakan pernyataan resmi penerimaan keberadaan negara baru. Pengakuan ini dapat berupa de facto, atau de facto itu berdasarkan fakta kekuasaan yang nyata. Yang kemudian de jure, yaitu berdasarkan hukum internasional. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan 7 negara. Yang pertama itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai contoh, di mana negara itu hadir untuk menjaga keamanan, persatuan, dan kedaulatan rakyat dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum, yang dimana itu pemerintah itu berperan untuk menciptakan kemakmuran rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik agar masyarakat sejahtera. Yang ketiga itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini negara itu berperan sebagai pemberi akses pendidikan yang merata dan berkualitas agar rakyat itu menjadi cerdas, berpengetahuan, serta mampu bersaing di dunia global. Dan yang terakhir itu tujuan negara itu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai contoh itu Indonesia aktif dalam hubungan internasional
untuk menjaga perdamaian dunia, untuk menolak penjajahan dan memperjuangkan keadilan global. Urgensi dasar negara. Yang pertama, sumber motivasi dan cita-cita bangsa. Nilai-nilainya memberi arah perjuangan bangsa menuju masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, di mana hal ini sesuai tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, tepatnya di alinea keempat pada pembukaan. Yang kedua, landasan hukum dan politik. Pancasila menjadi dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Semua peraturan, kebijakan, dan keputusan politik harus sesuai dengan nilai-nilainya. Yang ketiga, norma yang mengikat. Pancasila wajib ditaati oleh seluruh rakyat dan penyelenggara negara. Melanggar nilai-nilainya berarti bertentangan dengan dasar negara. Yang keempat, identitas dan jati diri bangsa. Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang religius, humanis, demokratis, dan juga adil. Nah, jadi hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia beda dengan bangsa lain. Yang kelima, bersifat permanen dan universal. Pancasila tidak dapat diganti, tetapi nilai-nilainya tetap relevan dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta tantangan global. Dan yang terakhir, yang keenam, pemersatu dan pedoman hidup bersama. Dalam keberagaman suku, agama, budaya, Pancasila berfungsi sebagai perekat bangsa dan pedoman dalam menjaga kerukunan serta persatuan. Jadi urgensi dasar negara itu merupakan sebuah dasar negara yang sangat penting di dalam sebuah negara. Karena dasar negara itu harus ada di dalam sebuah negara tersebut. Jadi dalam urgensi dasar negara, terdapat 6 poin penting, yaitu sumber motivasi dan cita-cita bangsa, landasan hukum dan politik, norma yang mengikat, identitas dan jati diri bangsa, bersifat permanen dan universal, dan juga pemersatu dan pedoman hidup bersama. Baik, untuk selanjutnya tinjauan historis Pancasila. Berikut merupakan tinjauan historis Pancasila pada bagian Piagam Jakarta. Pertama itu disusun oleh panitia 9 hasil sidang BPUPKI, yang selanjutnya memuat rumusan awal Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya butir pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan selanjutnya menjadi kompromi politik antara golongan Islam dan nasionalis. Dan selanjutnya menjadi dasar penting lahirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan selanjutnya berikut tinjauan historis Pancasila pada bagian BPUPKI dan PPKI. Untuk yang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu berisi forum perdebatan dasar negara, dan 1 Juni 1945 Soekarno merumuskan nama menjadi Pancasila. Yang kedua itu PPKI 18 Agustus 1945 yang berisi tentang menetapkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, merumuskan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hasil dari kompromi Piagam Jakarta. Dan yang terakhir adalah Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan yuridis, di mana yang pertama di sini ada kedudukan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, yaitu tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan TAP MPR nomor 18 garing MPR garing 1998 dan Undang-Undang nomor 12 garing 2011. Nah, yang kedua di sini ada fungsi yuridis. Nah, yang pertama itu fungsi yuridis ini sendiri adalah sebagai dasar konstitusi dan legitimasi hukum. Yang kedua yaitu sebagai sumber hukum tertinggi, dan yang ketiga sebagai alat uji atau touching ground, kesesuaian aturan, dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Nah, yang ketiga yaitu ada hierarki hukum, yaitu Pancasila sebagai norma dasar tertinggi atau ground norm, yaitu menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijabarkan di dalam Undang-Undang, PP, dan hingga ke Perda atau peraturan daerah. Nah, semua aturan ini wajib sesuai dengan Pancasila. Yang terakhir yaitu implikasi atau penerapannya. Undang-undang dan kebijakan publik harus sejalan dengan Pancasila. Produk hukum yang bertentangan nantinya dapat dibatalkan, misalnya uji materi di MK. Hakim dan pemerintah wajib menjadikan Pancasila sebagai pijakan hukum. Tinjauan sosiologis. Secara sosiologis, Pancasila bukanlah konsep yang turun dari langit, melainkan cerminan nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dan mengakar dalam masyarakat Indonesia. Ia berfungsi sebagai perangkat sosial yang menjaga keharmonisan di tengah kemajemukan.
Yang pertama, Pancasila sebagai social fact atau fakta sosial. Nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi adalah kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai itu dipraktikkan, diwariskan, dan menjadi kesadaran kolektif bangsa. Kemudian, fungsi integrasi sosial. Pancasila berperan menyatukan berbagai kelompok, etnis, budaya, dan agama. Kemudian ini untuk mencegah konflik dan disintegrasi sosial. Yang ketiga, sumber norma sosial. Sila-sila Pancasila yang menjadi acuan dalam pembentukan norma dan etika dalam pergaulan sehari-hari. Adapun sila-sila Pancasila yang pertama, ketuhanan, yaitu membentuk masyarakat menjadi religius yang toleran. Yang kedua, kemanusiaan, menjadi dasar sikap saling menghargai dan tolong-menolong. Yang ketiga, persatuan, mendorong solidaritas dan semangat kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan, melahirkan budaya musyawarah untuk mufakat. Yang terakhir, keadilan sosial, menjadi landasan semangat berbagi dan kebudayaan sosial. Pancasila hidup dan relevan karena lahir dari realitas sosial masyarakat Indonesia. Pancasila berfungsi menjaga harmoni di tengah keberagaman, menjadi perangkat sosial, serta menjadi dasar norma, etika, dan disintegrasi bangsa. Tinjauan politis. Pancasila merupakan landasan etika dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila menjadi norma hukum bagi lembaga negara dan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Yang kedua, bagi warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik, Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politik. Yang ketiga, penerapan Pancasila dalam politik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keempat, konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan Indonesia adalah negara hukum. Implementasi Pancasila dalam praktik kehidupan. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan, sering menghormati antar pemeluk agama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai martabat dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan sesama, menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan, berani membela kebenaran, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan persatuan dan kepentingan bangsa, cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia, mengembangkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengutamakan musyawarah dan mufakat, tidak memaksakan kehendak, menghormati keputusan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil dan gotong royong, menghormati hak orang lain, bekerja keras dan menghargai karya orang lain. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila. Dinamika Pancasila saat ini terlihat dari bagaimana nilai-nilai Pancasila berinteraksi dengan perkembangan zaman. Di era globalisasi, masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap budaya luar, teknologi digital, dan arus informasi yang sangat cepat. Hal ini membuat Pancasila tidak hanya dipahami sebagai ideologi dasar negara, tetapi juga harus direlevansikan dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan juga ekonomi. Dinamika ini tercermin dalam upaya mengintegrasikan nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial dengan tantangan era modern seperti kehidupan digital, multikulturalisme, dan tuntunan ekonomi global. Sementara itu, tantangan Pancasila saat ini cukup kompleks. Tantangan tersebut antara lain masuknya pengaruh budaya asing yang kadang tidak sesuai dengan jati diri bangsa, meningkatnya sikap intoleransi dan radikalisme yang mengancam persatuan, serta derasnya arus informasi di media sosial yang sering menimbulkan hoaks, ujaran kebencian, dan perpecahan. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah serius karena tidak semua masyarakat merasakan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Tantangan lain yang mengkhawatirkan adalah lunturnya pemahaman generasi terhadap Pancasila, sehingga nilai-nilainya mulai jarang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu di mana Pancasila merupakan dasar sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai budaya, agama, dan kepercayaan masyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan hukum, pedoman politik, identitas bangsa, sekaligus pemersatu dalam keberagaman. Nilai-nilainya juga mengikat seluruh rakyat dan penyelenggara negara serta tetap relevan menghadapi tantangan global. Dengan mengamalkan Pancasila, bangsa Indonesia dapat mewujudkan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Sekian dari hasil presentasi kami, Pak.
Jika ada kesalahan tutur kata ataupun kekurangan di dalam menjelaskan, kiranya dapat dimaklumi. Terima kasih.